Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu tentang aljabar boolean dalam mata kuliah teknik digital yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Dodi Kurniawan, kemudian Felix Pendrianus, kemudian Suhaidi Cibro, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Syahrizal MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas kami dari kelompok 2, yaitu tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika yang berupa negasi, logika, AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input ataupun output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka ataupun pada rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Aljabar boolean adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital dengan menggunakan hukum boolean. Maka akan dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi boolean. Adapun hukum-hukum dari aljabar boolean yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum identitas, kemudian hukum komplemen, kemudian hukum involusi, kemudian hukum komutatif, kemudian hukum distributif, kemudian hukum 0/1, kemudian hukum idempoten, kemudian hukum dominansi, kemudian hukum penyerapan, kemudian hukum penyerapan, kemudian hukum asosiatif, dan yang terakhir yaitu hukum De Morgan. Baik, terima kasih. Saya Felix Pendrianus Halawa dari kelompok 2 presentasi. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan bagian yang sudah dijelaskan oleh Bang Dodi Kurniawan barusan tadi, yang dimana di sini masuk pada hukum-hukum aljabar boolean pada gerbang logika. Nah, hukum-hukum aljabar boolean pada gerbang logika ini ada beberapa bagian. Yang pertama, di sini ada hukum komutatif, yang dimana hukum komutatif ini dia menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan untuk variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika.
Nah, jadi dia sama sekali tidak mempengaruhi pertukaran atau perubahan pada variabel input ketika memasukkan suatu variabel pada hukum komutatif ini. Contohnya komutatif atau pertukaran A tambah B sama dengan B tambah A. Itu contohnya. Kemudian masuk pada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel input suatu rangkaian pada logika. Contohnya asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif ini sama dengan pengelompokan. Contohnya A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian hukum distribusi. Hukum distribusi ini menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat dilepaskan tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Contohnya distributif ini atau pendebaran sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi contohnya seperti itu. Sekian dari penjelasan saya dan dilanjutkan oleh rekan saya Suhaidi Cibro. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum aljabar. Di sini hukum absorpsi, kombinasi dan konsensus. Absorpsi ataupun penghilangan itu sebagai contohnya A tambah A kali B sama dengan A, atau lagi contohnya A kali dalam kurung A tambah B sama dengan A. Oke, dan selanjutnya contoh dari kombinasi itu A kali B tambah A kali B sama dengan A, atau lagi contohnya dalam kurung A tambah B kali dalam kurung A tambah B sama dengan A. Untuk sebagian contoh dari hukum konsensus, itu konsensus A kali B tambah B kali A kali C tambah A kali C sama dengan A kali B tambah A kali C. Baik, mungkin sekian dari penjelasan singkatnya dari makalah kami. Sini kami kesimpulannya, berdasarkan apa yang dibahas di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan elemen-elemen himpunan B, kaidah operasi untuk operator biner dan operator unar, memenuhi postulat Hobson. Oke, baik, mungkin sampai di sini untuk makalah kami, presentasi kami dari kelompok 2. Dan bila ada bertanya dari teman-teman, boleh bertanya juga, nanti kami akan berusaha untuk menjawabnya. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.